Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas materi pertama dalam pelajaran SMP kelas 7 ya, yaitu mengenai tentang konsep bilangan. Jadi, waktu SD kalian mengenal yaitu dua jenis bilangan, yaitu ada bilangan asli sama bilangan caca. Asal usulnya dari sini ya. Jadi, semisal saya punya oke, saya punya dua kelereng berwarna merah. Ini bisa kita simbolkan dengan angka atau bilangan 2. Saya punya tiga kelereng berwarna merah. Bisa saya simbolkan dengan angka 3. Nah, bilangan asli itu dapat digunakan untuk menerangkan jumlah objek yang nyata. Artinya bisa dipegang, bisa dilihat. Seperti saya punya eh, 5 batang coklat. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang coklat. Jadi bendanya itu bisa kalian lihat, bisa kalian pegang. Nah, untuk bilangan yang lebih tinggi, yaitu ada bilangan caca. Kenapa muncul bilangan caca? Karena bilangan asli itu mempunyai batasan. Batasannya di mana? Jadi seperti ini. Kalau kita dulu waktu SD kan diterapkan gini. Ada dua lingkaran ditambah dengan tiga lingkaran bisa kita nyatakan dalam 2 ditambah 3. Hasilnya pasti akan ada 5 lingkaran. Ya, batasannya di mana? Misalkan saya punya 3 lingkaran, dikurangi atau diambil 1 lingkaran, gitu ya. Artinya dari 3 lingkaran kemudian dihapus 1. Nah, otomatis kita bisa menyimpulkan pakai angka 3 dikurangi 1 lingkaran, hasilnya adalah 2 lingkaran. Batasannya di mana, Pak? Kalau saya punya misalkan ya 3 lingkaran dikurangi dengan 3 lingkaran, ilustrasinya bisa menjadi ada 3 lingkaran ya, kemudian dicoret 3 lingkaran. Bagaimana cara menyimbolkannya? Otomatis pakai angka kan? Ini bisa kita terjemahkan menjadi angka, yaitu 3 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Habis. Nah, nulisnya gimana kalau habis? Oke, yaitu pakai bilangan asli, bilangan caca, yaitu 0 ya, atau 0, sehingga lingkarannya sudah habis. Nah, batasan-batasan ini seorang matematikawan itu memang harus berpikir bagaimana caranya menyelesaikan batasan-batasan di dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Jadi munculnya bilangan cacah itu adalah tidak lain untuk menyelesaikan solusi yang tidak bisa diselesaikan dengan bilangan asli. Makanya muncullah nol ini tadi. Oke. Nah, kedua bilangan asli dan cacah itu fungsinya tetap sama, yaitu bisa dipakai untuk menyimbolkan jumlah objek yang nyata. Tetapi bilangan caca bisa digunakan untuk menyimbolkan
sesuatu objek yang sudah habis, kayak di ini tadi ya, 3 lingkaran dikurangi 3 lingkaran atau dicoret 3. Nah, artinya bilangan asli dan bilangan caca bisa digunakan dalam operasi aritmatika. Jadi bilangan asli ya, bilangan asli dan bilangan bilangan caca bisa dapat digunakan digunakan untuk operasi aritmatika atau perhitungan. Nah, kita tahu operasi aritmatika itu ada yang namanya jumlah atau tambah ya, jumlah kurang atau selisih kali atau kalian dan pembagian atau bagi. Nah, banyak dari anak-anak SD itu tidak bisa membedakan mana jumlah, mana selisih, gitu ya. Jadi, misalkan kita akan membahas jumlah dulu ya, tentang jumlah, yaitu total atau total objek. Misalkan saya punya yaitu 3 batang coklat, kemudian saya punya lagi 2 batang coklat. Nah, sehingga totalnya objek keseluruhan objek ini adalah kita sebut dengan jumlah. Begitu. Sedangkan pengurangan atau selisih adalah beda jumlah. Contoh, saya punya 5 kelereng, kemudian diambil 2 kelereng. Ini diambil 2 kelereng. Nah, ini bisa kita ilustrasikan bahwa 5 kelereng ini 1, 2, 3, 4, 5 diambil atau hilang ya, hilang 2 kelereng, sehingga bersisa berapa? Bersisa 3. Jadi di sini selisih atau beda jumlah itu bisa kita terjemahkan sebagai pengurangan. Nah, otomatis jika selisih ada syaratnya, yaitu lihat yang sebelah sini. Oke, lihat yang sebelah sini ya. Dia jumlahnya ada 5. Sebelah sini jumlahnya ada 2. Otomatis kita bisa melakukan selisih dengan syarat ada objek yang jumlahnya lebih besar, kemudian diambil sejumlah objek yang jumlahnya lebih sedikit, atau 5 itu lebih banyak dari 2. Nah, makanya kita bisa menghitung selisihnya. Jadi selisihnya adalah 3. Secara operasi gimana? Secara matematika gimana cara menulisnya? Ya, 5 dikurangi 2 itu 3. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Oke, untuk perkalian dan pembagian kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.